الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, para hadirin jamaah salat malam Qiyamul Lail malam yang ke-27 dan juga jamaah salat subuh yang semoga senantiasa mendapatkan segala kenikmatan berupa rahmat, hidayah, taufik dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pagi hari yang berbahagia ini kecuali dengan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini kita rasakan, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini. Betapa banyak anak muda yang masih sehat fisiknya namun ternyata tidak mampu pergi ke masjid untuk menunaikan salat jamaah. Namun sebaliknya, betapa banyak saya lihat di sini para jamaah yang dari sisi usia sudah tidak muda lagi, tetapi semangatnya masih membara. Artinya usia bukan menjadi penghalang bagi panjenengan semua, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sesungguhnya tidak mungkin kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Tidak mungkin kita bisa iktikaf di sini. Tidak mungkin kita bisa menunaikan salat malam, tidak mungkin kita bisa tilawah Al-Qur'anul Karim kecuali karena nikmat yang Allah berikan. Kecuali karena kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kita adalah lemah, makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita ini bukan apa-apa. Kemampuan kita untuk menegakkan salat subuh berjamaah tepat waktu di masjid secara berjamaah itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kebanyakan manusia tidak menganggap ini adalah rizki. Dianggapnya rizki itu hanya berupa materi. Uang bertambah, THR turun, tes nombatan. Nah, itu ya. Tiba-tiba ada transferan uang, entah dari putranya, entah dari saudaranya, entah dari siapapun. Itu rezeki. Tetapi nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam dan iman yang kita rasakan sehingga kita bisa menikmati indahnya beribadah, terutama di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, kadang-kadang tidak kita anggap itu adalah rizki. Padahal jika seandainya Allah jadikan di malam yang 27 ini adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, subhanallah, berarti kita telah berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang tidak merugi, justru untung berlipat-lipat. Karena Nabi SAW bersabda, taharraw lailatal qadri fil witri
minal ashril awakhir min Ramadhan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam yang ganjil, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Malam yang ganjil 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Berarti tidak ada di malam yang ganjil di luar bulan Ramadan. Makanya siapapun yang di hari ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala tilawah Al-Qur'an, salat berjamaah di masjid, mulai dari maghrib isya'nya, kemudian qiyamul lailnya, salat tarawihnya, sampai salat subuhnya, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu tidak akan hanya habis di dunia, tapi insyaallah akan kita bawa sebagai bekal di kuburan. Semoga amal ibadah kita dari mulai masuk bulan Ramadan hingga detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima tilawah Al-Qur'an kita, infak sedekah kita dan seluruh amal-amal saleh kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini adalah tentang keimaman dalam salat. Keimaman dalam salat berjamaah. Tentu dalam salat berjamaah, istilah keimaman itu dalam salat berjamaah. Karena tidak ada istilah keimaman dalam salat munfarid. Perhatikan baik-baik. Kami akan bacakan pembahasan ini dari Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, di mana kitab ini ditulis oleh sekelompok ulama ahli fikih di Saudi Arabia yang tidak diragukan keilmuannya, sehingga layak bagi kita untuk menyimaknya. Semoga Allah memberi kemampuan untuk mengamalkannya. Amin. Man ahaqqu bil imamati. Sebelum kita masuk pada pembahasan, di dalam salat berjamaah disebut berjamaah apabila ada imam dan ada makmum, walaupun makmumnya cuma satu saja. Itu sudah disebut salat berjamaah. Nah, keterkaitan antara imam dan makmumnya di dalam salat berjamaah itulah yang akan kita bahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, man ahaqqu bil imamati. Siapakah orang yang lebih berhak untuk menjabat posisi sebagai imam di dalam salat berjamaah? Ini penting. Bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ahaqqa bil imamati wal aula biha fi qawlihi ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semua siapakah yang paling berhak menjabat posisi imam di dalam salat berjamaah dan yang paling utama, orang yang paling utama untuk menjadi imam. Ini penting bagi kita. Imam dalam salat itu adalah jabatan yang mulia. Jabatan yang mulia. Kenapa? Karena dia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya dan bukan orang yang lain. Tentunya di situ nanti ada syarat-syarat dan ketentuannya. Karena sebagaimana nahkoda, ya, dia menanggung keselamatan para penumpang, sebagaimana pilot menanggung keselamatan penumpang. Dan tidak mungkin bisa jadi pilot, bisa jadi nahkoda kapal kalau dia tidak memiliki ilmu di dalamnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya yang paling berhak dan yang paling utama untuk dijadikan imam di dalam salat ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi, ialah yang paling aqra bacaannya, yang paling bagus bacaannya di antara mereka, di antara para jamaah yang ada di masjid, di musalla atau di tempat manapun yang di sana ditegakkan salat berjamaah. Jadi kriteria yang pertama adalah yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling bagus suaranya. Karena antara suara yang merdu dengan bacaan yang bagus ini hal yang berbeda. Ada orang suaranya bagus, tapi bacaan Qur'annya tidak masuk. Tidak masuk kriteria disebut dengan orang yang bertajwid bacaannya. Sebaliknya, ada orang yang bacaannya bagus tapi tidak memiliki potensi suara yang merdu, tidak masalah untuk maju menjadi imam. Karena syarat menjadi imam yang disebutkan oleh Nabi SAW yang paling akrab, bukan yang paling bagus suaranya. Terus nambahan? Karena kalau yang paling bagus suaranya, ini yang paling bagus suaranya belum tentu bagus bacaannya. Baik. Kemudian fa in kanu fil qiraati sawa'un fa'lamuhum bis sunnah. Kalau dalam hal bacaan itu sama-sama bagusnya, ya, ada dua orang misalkan, si A sama si B. Si A bacaannya bagus, makharijul huruf tertunaikan dengan baik, sifat-sifat hurufnya bagus, tajwidnya jalan. Si B juga demikian, sama. Maka siapa yang maju di antara kedua orang ini? Fa'alamuhum bis sunnah, yang paling paham tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kriteria yang pertama itu sama-sama. Lalu yang ketiga, fa'in kanu fis sunnati sawa'un fa'aqdamuhum hijrah. Kalau dalam hal bacaan sama-sama bagus, pengetahuan terhadap sunnah-sunnah Nabi sama-sama bisa, maka yang maju menjadi imam adalah yang paling dahulu hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Itu kriteria yang ketiga. Lalu yang keempat, fa in kanu fil hijrati sawa'un fa aqdamuhum silman. Kalau dalam hal hijrahnya sama, maka yang maju menjadi imam di antara dua orang tadi adalah yang paling dahulu masuk Islam. Yang paling dahulu masuk Islam. Baik. Wa ahaqquhum bil imamati yakunu 'ala an-nahwi tali, dan orang yang paling berhak di antara mereka untuk menjadi imam terjabarkan dalam poin-poin berikut ini. Ini syarah daripada hadis yang dibacakan tadi. Al-awwalu, yang pertama, ajwaduhum qira'atan, yang disebut dengan yang paling bagus bacaannya itu adalah yang paling bertajwid bacaannya. Jadi berarti orang itu paham betul tempat keluarnya huruf, paham sifat-sifat huruf, paham, sehingga tidak mungkin tertukar antara ha dengan ha, antara kha dengan ha, tidak mungkin tertukar antara sin dengan shin, antara zai dengan sad, antara ain dengan hamzah, tidak mungkin tertukar karena dia paham betul. Ini yang dimaksud dengan ajwad, paling bertajwid bacaannya. Dan dia paham betul mana yang dipanjangkan 2 harokat, mana yang 4 harokat, mana yang 6 harokat. Dia tahu mana yang samar tebal, mana yang samar tipis, mana yang diidghamkan, mana yang tidak diidghamkan, mana yang diidghamkan dengan gunnah dan mana yang diidghamkan bighairi gunnah. Dia paham betul. Inilah orang yang ajwad, paling bertajwid. Dan ini yang didahulukan untuk menjadi imam. Bukan misalkan ada orang yang hafal 30 juz. Si A hafal 30 juz, si B hafal cuma 3 juz. Namun yang hafal 30 juz, bacaannya banyak lahannya, banyak salahnya. Si B walaupun cuma hafal 3 juz, bacaannya bagus, hampir tidak ada kelirunya, bertajwid. Maka yang B lebih berhak untuk menjadi imam.
Sebab walaupun orang tersebut banyak hafalannya, namun banyak salahnya ketika ngimami, ini berpotensi yaitu mengganggu kehusukan makmumnya. Jika ternyata ada makmum yang kemampuan tajwidnya lebih di atasnya. Paham? Tapi bagi makmum yang tidak paham tajwid, ya mungkin mereka akan mengira bahwasanya itu adalah biasa-biasa saja. Ya, bahkan kadang-kadang orang menilai imam itu yang paling bagus suaranya berarti paling mantap. Wah, ini imam mantap nih. Kenapa, Pak? Suaranya enak lah. Kata nombotan sing kados mriki niki. Kados ngeten niki. Banyak. Jadi orang menganggap bahwasanya yang paling merdu suaranya dialah imam yang paling bagus. Padahal kriteria yang paling bagus disebutkan di sini adalah yang paling bertajwid bacaannya. Wa huwa alladhi yutqinu qira'atal Qur'ani, ialah orang yang paling mutqin terhadap Al-Qur'an. Paham bacaan Al-Qur'an. Ya, dia tahu harus berhenti di mana. Dia paham. Ya. Tayyib. Dan kemampuan bacaannya itu tidak ada yang melebihi daripadanya di antara makmum yang ada. Makanya bagi takmir masjid, kemudian para pengelola masjid, hal yang seperti ini harus paham. Karena plottingan imam itu yang menentukan siapa? Maghrib si fulan, isya si fulan, hari berikutnya fulan bin fulan, hari berikutnya fulan. Itu siapa yang berhak adalah takmir. Makanya takmir harus pahami. Kenapa? Karena yang akan bertanggung jawab terhadap siapa yang paling berhak untuk menjabat sebagai imam di dalam salat. Baik. Wa ya'ti biha ala akmali wajhin. Dan orang yang paling memahami tajwid adalah orang yang dapat mendatangkan bacaan dengan bentuk yang sempurna. Dengan bentuk yang sempurna. Jadi antara huruf dengan huruf yang lain itu tidak ketukar. Perpindahan antara huruf yang satu dengan yang lainnya itu jelas. Memisahkan dengan jelas dan perlahan. Ya. Menata dengan baik dan teratur. Tidak terburu-buru atau tidak kadang-kadang cepat terus kemudian pelan lambat terus cepat lagi, tidak. Jadi teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan seperti itu. Jadi antara bismi, sin ke mim, ya, itu jelas bedanya. Tidak terburu-buru dan tidak tertukar. Iya. Kemudian al-alimu bi fiqhi sholati. Kriteria yang selanjutnya bukan hanya mampu mendatangkan bacaan yang bagus, tetapi juga memahami tentang fikih salat. Misalkan ini dimungkinkan terjadi ketika imam sedang mengimami tiba-tiba batal wudu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya dia kemudian apa? Menepuk atau menarik makmum yang persis ada di belakangnya atau yang terdekat. Yang terdekat. Makanya posisi di belakang imam itu harus diisi oleh orang-orang yang siap untuk maju apabila ternyata imam itu batal wudu. Ini mungkin apa buatan ini? Apa? Nggak mungkin, pasti nggak batal wudu. Apa gitu? Dimungkinkan, Pak. Ya, dimungkinkan. Ya. Kemudian, oh berarti yang berada di belakang imam itu harus juga paham fikih sholat. Betul. Betul. Contoh misalkan, ada imam tiba-tiba nampak ada najis di bajunya. Yang ngingetin dan yang nampak itu apa yang paling dekat atau yang paling jauh? Tentunya yang paling dekat. Nah, kalau tidak paham cara mengingatkannya bagaimana? Bagaimana kira-kira? Apa langsung, Pak Imam ada kotoran ayam di bajunya, masa gitu? Otomatis batal sholatnya. Apa yang dilakukan? Subhanallah. Lalu imam ini juga harus paham. Padahal tadi nggak ada bacaan yang salah, nggak ada gerakan yang salah. Kok subhanallah? Nah,
Imam yang faham fikih salat, dia mulai curiga, jangan-jangan ada najis di belakangku. Lalu dia tengok, ternyata betul. Nah, pas dia tengok betul, lalu dia akan nyuruh yang di belakangnya ini ditepuk untuk kemudian maju ke depan. Ditepuk saja cukup pundaknya. Tidak usah banter-banter. Tidak usah digeret juga, enggak. Itu isyarat bahwasanya jabatan sebagai imam harus digantikan kepada makmum yang persis ada di belakangnya. Paling tidak itu tiga makmum yang di belakang persis itu harus siap. Kan ya? Itu seperti itu. Jangan yang siap menggantikan posisinya di situ. Ini terlalu jauh. Kan ya? Nah, itu seperti itu. Jadi antara imam dan makmum itu harus sama-sama tahu fikih sholat. Bukan hanya dibebankan kepada imam saja sebetulnya. Jadi selain bacaannya bagus, juga harus paham fikih sholat. Fa idza jtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqahu quddimal qari'ul afqahu 'alal aqra'i ghairil faqihi. Kalau misalkan ada dua orang yang si A bacaannya bagus dan lebih bagus daripada si B, lebih bagus, hafalannya lebih banyak dan bacaannya lebih bagus. Si B bagus juga, cuman masih kalah dengan si A. Si A peringkat 1, si B peringkat 2. Namun si B punya kelebihan. Secara fikih sholat dia lebih menguasai. Maka yang lebih pantas si B, bukan si A. Walaupun si A kategorinya apa? Lebih banyak hafalannya, lebih bagus bacaannya. Tapi karena tak paham fikih sholat, tidak dipilih jadi imam. Makanya tidak salah apabila takmir ngecek calon imam nih udah paham fikih sholat belum? Kalau enggak, ayo kita belajar. Gitu. Ya, paham nggih? Ini penting sekali. Penting sekali. Baik. Kemudian fal hajatu ilal fiqhi fi sholati wa ahkamiha ashaddu minal hajati ila ijadatil qiraah. Karena kebutuhan seorang imam di dalam memimpin salatnya kaum muslimin itu lebih butuh kepada ilmu fikih salat dibandingkan hanya sekedar bagusnya bacaan. Jadi ilmu fikih salat ini harus dikuasai dulu sebelum dia bacaannya yang diprioritaskan. Baik. Sampai di sini ya pembahasan poin yang pertama. Poin yang pertama. Mungkin sebelum masuk ke poin yang kedua, silakan ada yang mau tanya. Nah, betul. Baik. Ya, betul. Secara keseluruhan, kalau karena yang dibahas di sini adalah tadi ya, keterkaitan antara sholatnya imam dengan makmum. Dalam hal ini berarti fikih khusus sholat berjamaah. Namun kalau fikih sholat secara keseluruhan, mulai dari takbiratul ihramnya Nabi bagaimana, ya, sifatu sholatin Nabi, sifat sholat Nabi bagaimana, ini juga sangat penting untuk dipelajari. Ya, namun yang dimaksud di fikih sholat ini adalah fikih sholat berjamaah. Tentunya yang tadi itu paling dasar, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah fikih sholat berjamaah. Hal-hal yang dibahas adalah bagaimana kemudian hubungan antara imam dengan makmumnya. Itu seperti itu. Nah, misal seperti saya contohkan tadi itu, kalau terjadi misalkan imam di tengah-tengah sholat batal wudhu, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Kalau makmum kemudian melihat ada najis di bajunya imam, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Misalkan, sebagai gambaran ya, ada satu orang yang melihat najis di bajunya imam. Kemudian dia memberi isyarat, subhanallah. Dimungkinkan imamnya tidak paham. Ya, enggak paham. Subhanallah, rasanya enggak ada yang salah. Jadi dia lanjut aja. Nah, bagaimana kondisi makmum yang melihat langsung ada najis ini? Maka makmum yang melihat adanya najis tersebut, dia tidak boleh mengikuti imam. Karena apa? Syarat ditegakkannya salat adalah suci, zahiran wa batinan. Ya, zahirnya suci,
Tidak boleh ada najis. Maka kalau dia maksa mengikuti imam yang saat itu ada najisnya di badannya, salatnya tidak sah. Adapun imam karena tidak merasa dan tidak tahu isyarat tadi itu apa maksudnya. Padahal tidak ada gerakan yang salah. Dia tidak paham kalau ternyata itu adalah isyarat bahwa ada najis di bajunya. Jadi si imam melanjutkan sampai selesai salam. Sampai tuntas salatnya. Maka yang melihat itu harus mufarraqah. Memisahkan diri dari imam. Dia salat sendiri niatnya. Ya, niatnya salat sendiri. Namun nanti secara gerakan agak diselisihkan sedikit dengan imam dan dengan makmum kebanyakan. Misalkan pada saat ruku, Allahu Akbar, imam ruku, kemudian makmum kebanyakan sudah pada ruku, dia selisihkan mungkin sekitar 1 detik atau 2 detik. Tanda bahwasanya dia mufarraqah. Paham ya? Adapun makmum yang tidak melihat najis itu, berarti dia kan ikut imamnya, maka salatnya imam dan makmumnya sah. Karena tidak tahu kalau ada najis dan isyarat yang diberikan, sinyal yang diberikan tadi tidak ditangkap dengan sempurna. Jadi tidak paham. Karena Nabi SAW pernah ditegur oleh Jibril alaihissalam di tengah-tengah sholat. Bahwasanya terompah beliau ada najisnya. Lalu dilempar sandal tersebut dan Nabi tidak mengulang. Berarti sholat yang telah dilakukan sebelumnya itu, rakaat yang telah dilakukan sebelumnya itu sah. Nah, bagaimana cara imam ketika kemudian dia tahu ada najisnya? Berdasarkan hadis Nabi SAW di mana Nabi membuang sandalnya ke samping sehingga diikuti oleh para sahabat. Pada saat Nabi salam, semua sandal sudah berserakan. Kata Nabi, apa yang terjadi dengan kalian? Saya melihat Nabi melempar terompah, lempar sandal. Maka kami mengira bahwa itu mulai saat ini tidak boleh pakai sandal, sehingga kami lempar juga itu. Nah ini ya, ini sami'na wa ata'nanya para sahabat. Ini nggak pakai mikir ngikuti Nabi. Begitu Nabi buang sandal, buang juga. Nah itu, Nabi ngapain dilakukan juga. Kalau kita sekarang kan mikir-mikir. Gitu kadang-kadang gitu ya. Nah gitu Pak. Jadi imam yang tahu ada najis di badannya, kebetulan dia juga pakai baju double misalkan, boleh dia dibuka pelan-pelan, dibuka, terus diletakkan, dia boleh melanjutkan sholat. Paham ya? Nah ini yang apa namanya permasalahan seperti apa yang tadi ditanya. Oke, kemudian berarti nanti kita sampai jam 6 ya? Sampai jam 6 ya? Saya barakallahu fikum. Mudah-mudahan enggak ngantuk ya. Nah, bahas fikih ini lumayan berat kalau subuh, tapi kalau dibawa nikmat betul. Ngaji fikih itu nikmat. Karena ilmu yang akan diterapkan ini. Gitu ya. Dalam? Nah, betul. Nah, ini tadi cukup ya. Saya lanjut dulu. Baik. Dalam? Ya. Boleh, Pak, silakan. Nggih. Nggih. Betul. Ya. Nggih. Ya betul. Bagaimana, Pak? Oh, betul. Oh, apakah istri yang jadi imam gitu? Iya, pilihannya adalah yang kedua. Yang kedua, karena perempuan tidak boleh mengimami laki-laki dan itu termasuk pembahasan yang di sini nanti. Tapi tidak apa-apa. Ya, ini ditanyakan duluan. Keharaman di antara keharaman dalam salat berjamaah adalah wanita maju menjadi imam, haram hukumnya. Tidak boleh ya. Dan bagus pertanyaan Bapak. Jadi kalau orang yang ajiz sudah tidak mampu lagi yaitu berdiri, sementara makmumnya lebih mampu, maka tidak boleh jadi imam. Jadi Bapak niatnya sudah sangat kuat untuk sholat berjamaah, namun karena ketidakmampuan, tidak ada masalah, ya, sholat sendiri. Kata nggih? Baik, barakallahu fikum. 6. Lalu Pak,
setiap laki-laki terutama ini ya, setiap laki-laki walaupun perempuan itu juga boleh jadi imam untuk perempuan. Ada sahabiah yang adzan, kemudian disuruh iqomah, kemudian ada yang maju jadi imam ada, tapi makmumnya harus perempuan juga. Ini boleh. Baik. Nah, kaum laki-laki terutama kaum Adam ini yang kadang-kadang safar ya, misalkan tiba waktu maghrib di pom bensin, kebetulan ada musallahnya kan, kebanyakan pom bensin di Indonesia itu adalah musallah walaupun kecil-kecil. Eman kalau misalkan sholat sendiri-sendiri, karena banyak jamaah, biasanya ditegakkan sholat berjamaah. Lalu yang ditunjuk untuk jadi imam biasanya yang kira-kira ada jenggotnya kayak gini. Terus apalagi pakai jubah kayak saya gini, ini otomatis sudah. Terus pakai kopiah, sudah otomatis siap-siap sudah. Leres nambatan. Nah, tidak akan dilihat dengan Al-Fatihahnya bagaimana, tidak ada. Ya, tidak akan sempat apa namanya audisi, ya, tidak akan sempat. Pokoknya yang begini sudah langsung jenengan maju. Cuman masalahnya, nah punten dulu dereng fasi Al-Fatihah lah. Ya, ini jangan sampai seperti ini. Iya, jadi setiap laki-laki terutama ya, terutama wanita juga iya, sama harus mampu membaca Al-Fatihah minimal dengan bagus. Dengan bagus. Karena orang yang Al-Fatihahnya tidak bagus, tidak boleh jadi imam. Tidak boleh. Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Karena kesalahan dalam membaca Al-Fatihah ini berakibat fatal. Ya. Contoh misalkan. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian haknya diganti menjadi kha. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan diganti ya. Hak diganti kha. Dengan aslinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itulah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tapi kalau kemudian diganti kha, beda artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi suaranya merdu. Bayangkan, jauh nombotan, jauh mengganti huruf ke huruf yang lain, beda artinya. Maha Penyayang diganti yang paling yang merdu suaranya. Terus kemudian, karena ini ya yang paling banyak terjadi, hak itu jadi kha. Ar-Rahim jadi Ar-Rahim, atau diganti hak. Ar-Rahim jadi Ar-Rahim. Kalau jadi Ar-Rahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi menurunkan hujan rintik-rintik. Bismillahirrahmanirrahim. Diganti hak. Haknya diganti hak. Hak itu tengah tenggorokan. Hak pangkal tenggorokan. Dari tengah tenggorokan diganti ke bawah, ke pangkal tenggorokan, ternyata beda artinya. Yang Maha Penyayang diganti yang menurunkan hujan rintik-rintik. Jauh atau tidak artinya? Jauh. Makanya orang yang Al-Fatihahnya nggak fasih, belum teruji di depan guru, belum dapat tazkiyah dari guru yang mungkin, tidak boleh jadi imam, tidak boleh. Ini loh Pak, istimewanya sholat di situ Pak. Ini orang kadang-kadang ya Allah, ya di desa-desa terutama ya. Ya mudah-mudahan saya tidak dibilang mendiskreditkan desa, enggak ya, bukan itu maksudnya. Cuman kebanyakan, karena kan kalau di kota tuh banyak menjamur tempat-tempat pembelajaran Quran. Walaupun kemarin dapat info katanya kalau di sini ada pendaftaran Quran, bapaknya nggak mati semangat terus membuatan. Itu nggak boleh ya, harus semangat. Quran ini yang dibawa oleh Nabi, utama ini yang paling utama. Ini besok dibawa ke kuburan ini. Per huruf itu satu pahala dikalikan 10. Bayangkan itu Pak, dikalikan 10. Kalau jenengan hatam satu kali bulan Ramadan, berapa juta, berapa miliar jenengan sudah.
pahalanya. Dan itu pasti dibawa ke kuburan, Mbak. Jadi rugi. Sampai nggak bisa baca Quran, rugi. Nggak boleh. Ya, ayo kalau memang ada di sini diadakan, daftar, silahkan. Ya, kalau ibu-ibu bagus-bagus Ustaz, karena lebih semangat ibu-ibu daripada. Kenapa begitu? Ya, masa kalah sama ibu-ibu? Ayo semangat, ya, semangat. Ya, nggak boleh apa? Kendor. Kalau sudah kajian Quran itu penting sekali, penting supaya kapanpun ditunjuk jadi imam itu siap. Jangan bacaan tok sangar seperti ini, Pak. Begitu suruh baca Al-Fatihah nggak masuk. Nah ini eman. Kemudian contoh lagi yang fatal ini. Pada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin itu kemudian haknya ini diganti hak diganti hak. Alhamdu lillahi itu hak. Segala puji bagi Allah. Kemudian haknya diganti hak. Alhamdulillahi, kebinasaan bagi Allah. Bayangkan jangan. Ya, luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Ini keliru, haknya dibaca hak. Artinya fatal, Pak. Itu kenapa yang tidak fasih Al-Fatihah tidak boleh. Ya bukan karena like and dislike. Yo masalah ya wadi ora cedek. Sing cedek ae wis ngerti, wis ngene iki gak apa-apa wis. Nasibe dadi makmum. Mboten, Pak. Ini memimpin ke akhirat, Pak. Mungkin bis dari Surabaya ke Situbondo ke Banyuwangi sampai di situ balik lagi. Sudah jelas tujuannya loh. Ini, Pak, menentukan akhirat kita ini. Jangan main-main loh. Bisa dipahami ya? Itu. Kemudian contoh lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu ain al-alamin, semesta alam. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Lah kok kemudian al-alamin diganti hamzah. Rabbnya penyakit. Bukan Rabb semesta alam, tapi Rabbnya penyakit. Bayangkan. Luar biasa. Perbedaan artinya, perbedaan maknanya. Makanya tidak boleh kalau Al-Fatihah tidak fasih maju menjadi imam. Nah, inilah gambaran. Lalu yang lebih fatal lagi ada. Pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, itu ya-nya double. Ada tasydid. Makanya harus ditekan, dinaber namanya dalam istilah tajwid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Hanyalah kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Lah kok iyanya itu tidak dinaber, tidak ditekan, menampakkan tidak ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada cahaya matahari kami menyembah dan kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. La ilaha illallah. Fatal. Ayo kita belajar baca Quran, terutama Al-Fatihah harus fasih ya. Jadi kapanpun dibutuhkan, mudik ke desa dibutuhkan jadi imam rawatibnya nggak ada, siap. Mampir pom bensin, imam rawatib nggak ada karena memang pom bensin jarang yang ada imam rawatib, harus siap. Jadi barakallahu fikum. Lalu yang kedua sekarang. Tsummal afqahu al-a'lamu bisunnati. Yang kedua adalah orang yang paling memahami ilmu fikih salat dan yang paling yaitu apa? Memahami sunnah. Sunnah, faham. Jadi tentang sunnah-sunnah Nabi tahu dia. Misalkan kok ada imam minum sudah sambil berdiri pakai tangan kiri. Wah, ini menjatuhkan muruahnya imam. Tidak layak. Jadi imam itu harus paham adab-adab makan minum, ya, adab berbicara, dan tidak mendominasi ketika berbicara, menyimak dengan kalau ada teman yang berbicara dia menyimak dengan baik. Disimak dengan baik. Pada saat sudah selesai temannya berbicara baru dia berbicara.
Tidak ada orang bicara disela. Ini hal kecil, hal remeh, tapi ini adalah sunnah. Sunnah, ya. Minum, makan minum tidak boleh bersandar begini. Makan minum jangan cari sandaran. Ya kecuali ya kegeri sampun buatan kiat malih. Usia sudah di atas 80 tahun. Kulo nek buatan ngeten buatan sakit bisa. Oh ya tidak apa-apa. Karena memang usia, tapi kalau masih 25 tahun, 30 tahun ya menyandar ketika makan dan minum tidak boleh. Adab. Ya, dan jangan ditanya kenapa. Karena ini adab yang diajarkan Nabi. Udah sami'na wa ata'na. Ternyata kadang-kadang kalau diteliti secara medis ada pengaruhnya. Leres mboten. Kenapa sih Nabi itu kalau minum itu nggak mau bersandar? Dan ini ada. Orang-orang medis belakangan penasaran, coba diteliti. Ada pengaruhnya ternyata. Ya, kenapa kok sambil duduk kok bagus duduk dibanding berdiri? Ternyata racun-racun kalau misalnya itu mengandung penyakit itu tidak langsung masuk ke mana itu? Ke ginjal. Itu begitu ternyata. Tapi tidak perlu nunggu itu untuk mencontoh Nabi. Tidak usah nunggu penelitian. Pokoknya ada hadis sahih sudah kita amalkan. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, summal aqdamu wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil islami. Yang ketiga tadi sudah dibahas dalam hal hijrah. Kalau pengetahuan sunnahnya sama-sama bisa, sama-sama bagus, maka kriteria yang ketiga adalah mana yang lebih dahulu hijrah. Misalkan sama-sama kelahiran 89, ya, atau yang satu si A kelahiran tahun 70, yang satunya tahun 90. Tapi yang tahun 90 lebih dulu masuk Islam karena memang sejak lahir bapak ibunya muslim. Yang tahun 70 sempat kafir. Tahun 97 baru masuk Islam misalkan. Ya. Atau yang kemudian hijrah. Ya, mana yang lebih dulu? Tadinya misalkan di negeri kafir ya, di negeri kafir. Terus kemudian yang lebih muda ini lebih dulu hijrah. Dan yang lebih tua usianya ya masih tetap di sana. Maka yang lebih dahulu hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim itulah yang didahulukan untuk menjadi imam. Ini adab. Luar biasa Islam. Sampai dibahas seperti itu. Berarti artinya begini, sampai pada pembahasan ini dapat kita simpulkan ada aturan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Sampai pun dalam soal hijrah itu dipertimbangkan di dalam urusan sholat berjamaah. Luar biasa nombatan. Jangankan itu, masuk WC itu ada adabnya, Pak. Apa ini sholat ya paling utama. Masuk WC ada adabnya. Kaki kiri dulu masuk. Gitu. Sebelumnya baca doa. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dari situ kita tahu bahwasanya setan ada jenis kelaminnya dari doa itu. Oh iya, berdoa ternyata. Maka ini beranak pinak. Cuman bedanya mereka diizinkan hidup sama Allah oleh Allah sampai hari kiamat, kita enggak. Makanya jumlah kita lebih sedikit daripada jumlahnya syaitan. Sehingga apa? Dikit-dikit, kenapa nggak baca Quran? Iya, ini syaitan ini loh. Nyuruh saya supaya lihat YouTube. Ya, kenapa kok mokel? Kan puasa wajib bagi laki-laki. Ya itu syaitan ini loh. Wes syaitan ini. Loh itu. Dikit-dikit saya setan. Apa setan ini pokoknya? Ya. Itu. Baik. Ya, lalu yang keempat sekarang. Summal aqdamu islaman. Nah, tadi sudah dibahas yang paling dulu masuk Islam. Yang kelima, summal akbaru sinnan. Yang kelima baru yang paling sepuh. Ternyata yang paling sepuh itu kategorinya nomor 5, luar biasa. Di sebagian tempat yang paling sepuh maju. Leres nih Pak. Pernah lah di sebagian tempat di Banyuwangi ya, ketika kita pulang ke Banyuwangi, itu yang namanya muadzin, sudah azan. Pas azan saya masih di rumah. Lalu
Ya, karena masjid itu ada pujian ya, puji-pujian sudah lama sampai sholat sunnah sudah selesai, yang lain udah pada datang. Kok nggak ikomah ini? Ternyata nunggu yang paling sepuh. Tiba-tiba udah agak lama gitu. Ini sholat maghrib kan, sholat maghrib sebentar waktunya ya. Naik sepeda pancal sudah sepuh. Sendirkan di apa namanya di pagar gitu. Tak pikir sudah langsung ikomah, ternyata masih sholat sunnah. Jadi kita udah nunggu dari tadi, Pak. Begitu maju jadi iman, alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, rasumbut pas ngenteni ini. Nunggu lama, pas baca Al-Fatihah keliru. Akhirnya mufarraqah. Memisahkan diri dari imam. Ini solusinya. Kenapa? Al-Fatihahnya imam yang tidak bagus, yang banyak kesalahan. Apalagi ini ain diganti nga, hak diganti kaf, alhamdu jadi alhamdu. Ini tidak ada karu-karuan sudah artinya. Rusak artinya. Maka makmum yang lebih mampu bacaannya lebih bagus harus mufarraqah, memisahkan diri dari imam. Tapi tidak usah keluar, tetap di posisinya. Caranya kayak tadi itu, langsung niat dalam hati mufarraqah. Gerakannya diselisihkan sedikit. Bacaan Al-Fatihah dan seterusnya membaca sendiri dengan bacaan yang jangan sampai mengganggu bacaannya imam. Adab tetap harus ada. Jangan karena mufarraqah terus dikeraskan juga Al-Fatihahnya. Imam baca Al-Fatihah gini juga baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menunjukkan dia lebih bagus daripada imamnya. Enggak, ya. Ya, seperti itu. Lirih saja. Jangan sampai mengganggu keusukan salat berjamaah. Tapi harus mufarraqah supaya apa? Selamat salatnya. Kalau jenengan yang lebih bagus surat Al-Fatihahnya, bacaan Al-Fatihahnya bertahan sampai salamnya imam, maka dasah. Orang yang lebih mampu bacaan Al-Fatihahnya dibandingkan imamnya dan dia tahu banyak kesalahan imamnya dalam bacaan Al-Fatihahnya, dasah. Harus mufarraqah. Apa mufarraqah? Memisahkan diri dari imam. Niat salat munfarid. Seterusnya mulai dari bacaan dan gerakan berarti dia sudah terhitung sendiri. Tapi insya Allah tetap dapat pahala jamaah karena tadi niatnya dari rumah jamaah. Ternyata ada musibah. Apa musibahnya? Dia bacaan imamnya, Al-Fatihahnya ummi. Ya, ini ada istilah yang enak ini, nggak bikin sakit hati. Kalau kenapa sama mufarraqah? Baca Al-Fatihah rusak ya, kan nggak enak ya. Ummi. Kenapa ummi nih? Ummi itu adalah orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar, itu namanya ummi dalam mazhab Syafi'i. Istilahnya ummi. Jadi orang yang ummi tidak boleh maju jadi imam. Nah, ummi itu adalah istilah bagi orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak bagus. Kenapa sampai tadi tak lihat kok mufarraqah? Imam ini atau ummi gimana? Enak kan? Enak. Gitu. Ini solusinya ya. Gitu. Baik ya. Jadi kriteria yang kelima baru yang paling sepuh usianya. Ya, udah yang sepuh ternyata bagus ya. Dari pengetahuan bacaannya sama-sama bagus, pemahaman sunnah sama-sama bagus, ya. Umur apa? Kalau sudah dari sisi umur tidak bisa dibilang lagi. Baru yang paling sepuh. Oh, yang paling sepuh ternyata sudah bagus, ya. Pemahaman sunnahnya iya, terus paling sepuh juga. Nah, dia yang paling berhak dari ini. Betul ya? Iya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang lain dan ini penting sekali. Masih hubungan antara imam dan makmumnya di dalam salat berjamaah. Fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma. Ya, kalau ternyata ya bacaannya sama-sama bagus, sama-sama ahli fikih. Bayangkan. Terus hijrahnya sama barengan. Tidak ada yang lebih tua karena kebetulan lahir di tahun yang sama, di hari yang sama. Mungkin lah ini ya. Mungkin. Lalu gimana ini? Yang mana yang jadi imam? Kok semuanya sama? Maka quri'a bainahuma, diundi.
diundi. Siapa yang keluar undiannya, dia yang berhak jadi imam. Tapi biasanya kalau jadi imam tidak bisa diundi, tidak usah. Oh enggak diundi ya kok, surung-surungan. Oh tentu usah, disurung mesti. Penjenengan mawon, kunta, jenengan mawon, gitu. Itu Pak. Gak usah nunggu undian kalau di Indonesia ini. Gak usah nunggu undian. Insya Allah disurung jenengan. Nah, itu ya paham ya? Nah, itu. Wa sahibul baiti haqqu bil imamati min dhaifihi. Dan tuan rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam dibandingkan tamunya. Tuan rumah, ya, si A. Jadi tuan rumah, ada tamu datang. Ya, tamunya datang. Ini secara asal lebih berhak, secara asal lebih berhak jadi imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la ya ummanna ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidaklah boleh seseorang itu menjadi imam bagi tuan rumah atau di daerah kekuasaannya orang tersebut. Ya, ada kepala desa menguasai desa, Pak Camat menguasai kecamatan, Bupati menguasai kabupaten. Misalkan Bupati datang ke sini, tidak ada yang berhak kecuali Bupati. Ya, makanya Pak, Bupati, Presiden, Gubernur itu harus bagus Al-Fatihahnya. Karena kalau dia datang ke sini, yang lain tidak berhak. Meskipun sudah disediakan imam rawatib, paling bagus bacaannya, paling mungkin, tidak berhak, tidak berhak. Siapa yang paling berhak? Bupati. Yang lebih tinggi lagi ada gubernur. Ternyata kumpul di situ juga ada presiden yang paling berhak. Nah, ini Pak, dalilnya ada ini. Dalam riwayat Muslim nomor 673. Tidak berhak. Meskipun jenengan hafal Quran, tidak berhak. Harus diserahkan kepada siapa? Penguasa tertinggi, sultan. Nah, sultan ya. Penguasa tertinggi. Nah, itu. Itulah yang paling berhak. Wa kana sultanu haqqu bil imamati min ghairihi. Sultan, penguasa tertinggi itu dia paling berhak untuk menjadi imam, paling berhak. Ya. Wa huwal imamul a'zam, karena dia ini adalah pemimpin tertinggi. Ya, kita ini rakyatnya. Makanya Pak, kalau mau milih pemimpin, tidak salah kalau jenengan itu coba sih wong iki apik apa ora Al-Fatihah. Coba gak iso maca Quran. Leres ini. Betul. Benar ini. Makanya ada orang, kenapa sampean milih si A kok tidak milih si B? Lek aku yo mbo dadi mbo ora, aku milih si A. Lah apa sih? Lebih bagus bacaan Qurannya, sing B gak pernah krungu aku. Mbok iso maca Quran apa gak? Lek iki masih piye tak pilih. Mbok ngenek mbok enggak. Yang jelas aku mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Kenapa? Bacaannya bagus. Supaya kalau datang ke masjidku nanti bisa kujadikan imam. Ini alasan yang logis, yang berdasarkan dengan dalil. Jawaban ini sesuai dalil. Kalau jawaban ya aku sih sing penting sing di sing akeh duit. Wah, ini tidak ada dalilnya ini. Ya. Ini bahaya ini. Paham nomor berapa? Oke. Kemudian li umumil haditsil madhi qabla qalil. Hadisnya tadi sudah disebutkan. Wa kadzalika al-imamul masjidir ratib aula min ghairihi illa minas sultan. Imam rawatib yang sudah ditunjuk itu yang ada niki wau jadwal imam ya. Nah, itu paling berhak. Meskipun ada tamu ya, Syekh Sudais akan datang ke sini. Tahu Syekh Sudais? Tahu Syekh Mahir Muakli? Tahu Syekh Bandar Barilah? Tahu nggak? Itu imam mana itu? Imam Masjidil Haram datang misalkan datang ke sini. Ya, terus imam rawatibnya ada, tidak berhak meskipun imam Masjidil Haram, tidak berhak. Siapa yang paling berhak? Imam rawatib. Kecuali imam rawatib memberikan haknya kepada Syekh Sudais. Monggo Syekh Sudais dengan mawon misalnya. Enggak usah jauh-jauh umroh ke Mekah, ini sudah langsung live misalkan begitu. Ya boleh, tapi
kalau tidak disuruh sama merawatibnya tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya, kecuali illa minas sultan, kecuali gubernur, bupati, pak camat, pak presiden. Imam rawatib masih kalah tinggi jabatannya. Kenapa? Imam rawatib cuma berkuasa di masjid Baitus Salam. Presiden menguasai seluruh masjid di seluruh Indonesia. Datang ke Papua, termasuk penguasa masih, termasuk penguasa. Maka kalau sultan, ya dia yang paling berhak. Paham ya? Nah, hatta wa in kana ghairuhu aqra'u minhu wa a'lamu. Nah, perhatikan, walaupun ternyata di sana itu banyak yang ahli fikih, ahli tafsir, bacaannya bagus, hafalannya 30 juz. Presiden hafalannya cuma kulhu, al-falak sama an-nas misalnya. Masih lebih berhak presiden. Masih lebih berhak presiden. Itu luar biasa. Ya, saya. Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hari ini disandarkan atau didasarkan pada keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya ummanna ar-rajulur rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidak pantas seseorang itu mengimami orang lain sementara dia adalah ahlul bait di situ ataupun dia adalah penguasa tertinggi di sana. Tidak pantas. Ya, tidak layak. Ya, kecuali presidennya pun monggo imam rawatib mawon sing maju. Nah, ini selamat ini. Ya, Al-Fatihah masih orang salahi selamat. Itu. Inilah solusinya. Ini solusinya. Tayyib, barakallahu fikum. Sebelum dilanjut silakan kalau ada yang mau tanya. Agak pati ngantuk, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Betul. Hmm. Baik. Baik. Ya, yang pertama, Malik dan Malik ini artinya sama-sama penguasa. Namun di sana terdapat perbedaan qiraah. Kalau ditinjau dari qiraah asyrah atau qiraah sab'ah. Kalau kita mengikuti bacaan Hafiz an Asim, riwayat Hafiz dari qiraah Imam Asim, itu namanya dipanjangkan. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Artinya begitu. Tapi ada di sana imam qiraat yang lain yang memendekkan ma. Maliki yaumiddin. Tapi ini bukan di riwayat Hafiz an Asim. Nah, kalau niatnya semula, niatnya qiraah Hafiz an Asim, tidak boleh dicampur dengan qiraah yang lain, tidak boleh. Karena masih dalam satu surat. Itu seperti itu. Dalam satu majelis, satu kali ngimami, misalkan saya akan membaca, para jamaah sekalian, saya akan membaca di dalam sholat ini, yaitu bacaan riwayat Syu'bah an Asim. Berarti riwayatnya Imam Syu'bah. Nah, nanti sampai selesai harus pakai itu. Ya, misalkan saya akan pakai Ibnu Jammas Al-Makki, ya, an Abi Ja'far. Ibnu Jammas an Abi Ja'far. Nah, itu. Atau qiraah yang lain yang ma-nya itu tadi dipendekkan. Nah, itu berarti karena sudah disampaikan mungkin oh ya enggak apa-apa ini qiraah yang lain. Tapi kalau tadi di rakaat yang pertama ma-nya panjang terus yang kedua itu pendek, kemungkinan kesalahan. Ya, kemungkinan kesalahan. Nah, itu. Tapi secara arti tetap tidak rusak kalau di Maliki itu ya. Kecuali yang tadi saya sampaikan itu kalau salahnya di situ itu sudah rusak maknanya. Ngoten nggih. Nah, namun nanti setelah selesai harus diklirkan. Apunten niku kok agak nomor kali kok pendek nggih. Oh nggih niku kula salah misalkan gitu. Tidak apa-apa. Ya, diingatkan. Ngoten nggih. Seperti itu. Oh. Oh ya, berarti
Nggih. Ya harus dikirkan kemungkinan ya memang kesalahan. Kemungkinan ada kesalahan. Barakallahu fiikum. Nah, nggih sami-sami. Iya. Tapi jangan kaget nanti kalau jenengan lihat YouTube atau ada imam yang lain yang kira-kira itu tidak mungkin lah kalau salah. Misalkan ya, dia nih ahlul Quran ini, menguasai qiraah asyraf misalkan. Kadang-kadang baca ma-nya itu pendek. Itu bukan kesalahan kalau yang itu. Itu memang sengaja menggunakan qiraat yang tidak biasa kita tahu. Berarti kalau ada orang seperti itu, ya biasanya orang Saudi, orang Sudan, orang yaitu Mesir ya, yang ahlul Quran itu bukan kesalahan itu. Ya kita saja yang berarti mainnya kurang jauh. Iki ngawur Maliki ini kok pendek lah. Berarti kita yang kurang jauh mainnya. Dalam boten kalau sudah. Wallahu a'lam kalau dia kalau yang umum beliau itu panjang Maliki Yaumiddin. Ya, dalam rakaat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Saya kurang paham. Pengetahuan saya normal. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin. Baik. Lah. Artinya sama. Baik, barakallahu fikum. Ya. Nggih. Nah. Betul. Hmm. 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 Betul. Surat setelah Al-Fatihah. Baik. Boleh saya jawab yang pertama dulu? Ya, sudah. Jadi bagaimana kemudian ketika seorang makmum menggantikan posisinya imam yang batal? Dia sudah selesai Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang dipilih. Kalau misalkan ternyata kita mampu membaca surat yang sama, ya misalkan suratnya surat-surat pendek aja dan mampu kita lanjutkan. Akan tetapi kalau misalkan kita ternyata ini suratnya agak panjang dan saya tidak hafal yang ini, kita memilih surat yang lain boleh. Ya, tidak boleh langsung ini, karena kita tahu tadi terputus. Itu. Jadi lebih utama adalah apa? Melanjutkan surat dulu. Apalagi misalkan suratnya itu kita tahu surat ini misalkan Al-Maun misalkan, nah, itu kita lanjutkan atau kita ulang dari awal boleh. Ya boleh. Baik, barakallah. Kecuali imamnya pas batalnya pada posisi ruku. Nah, barakallahu fiikum. Yang kedua, nih, masih ada lagi itu. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Betul. Atau bagaimana? Iya, betul. Ya, pilihan yang pertama tentunya mengingat-ingat sebentar. Jangan lupa diingat. Ternyata tidak ingat juga, boleh dia ganti surat. Makanya tadi makmum yang gantikan juga boleh ganti surat. Karena imam yang lupa boleh ganti surat. Atau sudah terlalu panjang hampir satu halaman. Kalau ganti surat lagi kan nambah panjang lagi ya. Boleh dia langsung ruku. Kalau makmumnya tidak ada yang ingatkan. Jadi langsung dia ruku boleh. Ingatan. Terus makmum kalau yang paham, oh ayat ini tadi lupanya di sini, terus diingatkan misalkan. Nah, mengingatkannya jangan keras-keras. Udah gitu keras bersamaan lagi. Karena yang dibaca al-a'la. Al-a'la kan umum ya. Bareng-bareng keras pula enggak. Ya tadi yang di belakang imam itu harus yang paham Al-Qur'an ya. Itu mengingatkan dengan lirik ya. Itu dengan lirik.
Itu seperti itu. Innalladzina amanu. Secukupnya saja. Innalladzina amanu. Itu sudah selesai. Jangan dari belakang. Innalladzina amanu. Enggak butuh. Biarkan ya. Kalau kita jauh di sana, enggak usah. Enggak usah. Makmum imam sudah tahu. Nanti dia akan ganti surat. Dia akan ganti surat. Jangan memaksakan dengan teriak-teriak. Kenapa? Karena itu berpotensi merusak kehusyukan. Kehusyukan di dalam sholat lebih wajib untuk kita jaga. Karena dengan ada orang bengok-bengok tadi itu, ya waduh, kaget Pak. Ya, enggak ya. Yang dekat. Kalau yang dekat ternyata enggak mengkoreksi, ya sudah, nanti imam akan ganti surat. Ngerti nggih? Dalam nggih. Nah, enggak apa-apa. Kan tidak disengaja ya. Uzur. Itu uzur syar'i. Boleh ganti. Enggak masalah. Ya, karena ingat-ingat sudah enggak ingat lagi ya. Yes, nah. Nah. Ayat yang terakhir. Nah. Nah. Wakafnya ya, wakafnya. Di wakaf itu kan ya. Hmm. Di full kan. Nah. Hmm. Iya, iya. Nah. Hmm. 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 Baik. Baik. Yang pertama, untuk semua surat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, metode yang diambil adalah talaqqi, musyafahah. Pengambilan bacaan Quran adalah musyafahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Jibril. Ibnu Mas'ud ngambil dari Nabi. Ali bin Abi Thalib ngambil dari Nabi. Zaid bin Sabit ngambil dari Nabi. Abu Musa al-Asy'ari ngambil dari Nabi. Ubay bin Ka'ab ngambil dari Nabi. Dan masing-masing ini tidak sama. Dan sama. Ketika Nabi membaca dan di situ ada Ali bin Abi Thalib dengan versi yang berbeda. Makanya ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyra. Ya kan? Kemudian ketika ke Ubay bin Ka'ab beda juga. Tapi semua dari Nabi. Imam-imam qiraat itu enggak ngawur. Jadi dia itu semuanya dari Nabi. Semuanya ada sanad. Nah, berkenaan dengan yang Bapak tanyakan tadi, ketika membaca ya di ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ialah jalan yang lurus. Alladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Berhenti di situ boleh. Karena apa? Kaidah mewakaf adalah pada lafaz yang sudah sempurna maknanya. Sehingga ketika kemudian kita berhenti di ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu tidak tercela. Tidak tercela. Nah, yang saya dapatkan dari Syekh saya, Syekh Arafat Al-Majidi Al-Yamani, hendaknya antum meneruskan, ya. Antum mewakaf di mana? Di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, yaitu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai. Ya, bukan jalan orang yang engkau murkai. Nah, ibtidanya dari mana? Dari ghairi. Bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Ini boleh, Pak. Boleh. Karena tadi apa? Pengambilan bacaan dari guru. Dan Syekh Arafat Al-Majidi itu sanadnya tinggi. Ya, beliau dari Yaman. Saya mengambil bacaan Al-Quran dari beliau. Dan dari Syekh yang lain. Salah satunya dari Syekh Arif Wardani. Waktu itu tahun 2000 sebelum corona ya, di Solo. Kami menyelesaikan bacaan Al-Fatihah sampai bersanad itu selama 2 hari. Itu. Dibolehkan berhenti di alaihim yang pertama, kemudian bagaimana seperti versi jenengan tadi yang full dibaca sampai akhir, itu ada nilai keutamaannya, nilai sunnahnya. Tetapi ingat, kalau seandainya nafas tidak mampu sehingga tajwidnya panjang pendeknya terlampaui, tidak disarankan untuk
mentokkan sampai di akhir, gitu ya. Tapi seandainya memang suaranya panjang, berhenti di akhir, itu ada nilai kesunahannya. Karena Nabi selalu berhenti di ujung ayat. Paham ya? Ya, barakallahu fiik. Bagus pertanyaan. Nah. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Betul. Nah, betul. Betul. Iya, iya. Iya. Betul, betul. Betul. Iya. Nah, jadi gini, kaidah untuk karena jenengan sudah batal ya. Jenengan ini kan kondisi sudah batal ya. Kalau yang batal mau melangkah kemana saja tidak terikat aturan di dalam sholat ya. Namun itu tadi, kalau terlalu jauh tidak disarankan. Tidak disarankan. Kenapa? Karena calon pengganti ini nanti akan melangkah jauh sekali. Ya, tapi kalau masih kisarannya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 orang ini ternyata masih ada imam pengganti itu ya. Nah itu insya Allah masih gak terlalu jauh untuk ke depan sih. Ya. Yang dikhawatirkan terus ada di agak ke sana atau justru di soft yang nomor 2. Jadi kalau seandainya mentok enggak ada yang lain lagi, adanya cuma Pak Gojek di belakang saya, sudah itu aja yang ditarik. Tidak masalah. Karena terlalu jauh. Terlalu jauh. Tapi kalau sekiranya masih di soft pertama nih, kebetulan ya qadar Allah, ini kan soft pertama ini enggak terlalu jauh tadi. Ya. Dan posisi pengganti itu tadi ya, calon pengganti itu tadi, ya diupayakan juga jangan terlalu jauh. Ngoten, Pak, ya. Jangan terlalu jauh. Jadi minimal ya 5 lah, 5 orang di belakang makmum itu tadi. Di belakang imam. Ya, kalau terlalu jauh tidak disarankan untuk dia yang kita panggil, kita tepuk, tidak. Karena tentunya nanti akan melangkah sangat jauh. Tapi kalau masih dari sini ke sini aman insyaallah. Aman insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ya, ampun ya. Cekap. Saya tutup ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mulai dari yaitu qiyamul lail, salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan yaitu kajian bersama, semoga bermanfaat dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.